Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi bab 4 yang sebelumnya materi bab 4.4 dan sekarang bab 4.5 tentang distribusi binomial negatif dan geometrik. Mari kita bahas. Pandanglah suatu percobaan yang sifat-sifatnya sama dengan yang tertera pada percobaan binomial. Nah, sebelum lanjut, ini masih ada hubungannya dengan binomial. Silakan pelajari dulu bab 4.3, ada di video saya yang sebelumnya tentang bab 4.1, 4.2, dan 4.3. Itu jadi satu video. Jika sudah, bisa dilanjutkan video ini. Oke, kita lanjutkan. Kecuali bahwa di sini usaha diulang sampai terjadi sejumlah sukses tertentu. Ya, jadi di sini diulang-ulang terus sampai sukses tertentu. Ini tergantung yang diinginkan. Jadi sebagai ganti mencari peluang X sukses dalam N usaha bila N telah tertentu, maksudnya telah terjadi berapa kali. Kita ingin mencari peluang bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Jadi maksudnya gini, misalkan dia melakukan 10 kali, akan mencari tahu sukses pada usaha ke 10 atau sukses ke 5 misalkan pada percobaan yang ke 10 itu. Percobaan semacam ini disebut percobaan binomial negatif. Ini ilustrasinya. Pandanglah penggunaan semacam obat yang diketahui 60% manjur untuk mengobati sejenis penyakit. Nah, penggunaan obat tersebut dianggap sukses bila menyembuhkan si penderita sampai taraf tertentu. Ingin diketahui peluang penderita kelima yang sembuh merupakan orang yang ketujuh yang menerima obat tersebut selama minggu tertentu. Nyatakan sukses dengan S dan gagal dengan G. Nah, ini polanya. Ada 7 orang berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang kelima yang sembuh, berarti S-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan ada 7 orang berarti. 7 orang, 5 sukses, berarti 2 yang gagal. Jadi ada 2 orang ini ya. Nah, merupakan suatu kemungkinan urutan yang mencapai hasil tersebut. Tuh. Yang terjadi dengan peluang 0,6 berarti kan manjur, 0,4 berarti gagal, tinggal dikurangi ya, 1 dikurangi 0,6 karena peluang paling besar adalah 1, punya 0,6 ini sukses, 0,6, 0,6, 0,6, 0,4, 0,6 berarti ada 5 0,6 ya, bisa ditulis 0,6 pangkat 5 dan ada 2 0,4 berarti 0,4 pangkat 2. Semua urutan yang mungkin dapat ditulis dengan menyusun G dan S kecuali yang terakhir, yang haruslah merupakan sukses yang ke-5. Nah, maksudnya gini, yang terakhir kan ke-7. Ini kan pasti S, sedangkan yang sebelumnya polanya kan macam-macam kan. Maka dari itu di sini jumlah semua urutan yang mungkin sama dengan banyaknya cara memisahkan ke-6 usaha yang pertama menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengandung 2 gagal, sedangkan yang kedua mengandung 4 sukses. Itu ya, membuat pola ini, urutannya ini. Ini dapat dikerjakan dengan kombinasi, berarti 6 kombinasi 4. Itu ya, yang sama dengan 15 cara yang berlainan. Jadi, bila O baca X besar menyatakan hasil yang membuahkan sukses yang 5, maka dari kombinasi ini dikalikan peluangnya 0,6 pangkat 5 dikalikan 0,4 pangkat 2 yang sama dengan sekian. Ini untuk baca X yang sama dengan 7, karena ada 7 di sini ya. Nah, banyaknya usaha yang untuk menghasilkan K sukses dalam suatu percobaan binomial negatif disebut baca binomial negatif, dan distribusi peluang yang disebut distribusi binomial negatif. Gitu ya. Oke, lanjut ke definisi. Nih. Definisinya, distribusi binomial negatif bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, sedangkan gagal dengan peluang Q yang sama dengan 1 dibagi P.
Maka distribusi peluang pupacak X besar yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke K. Ya, diberikan oleh ini B star ini untuk menandakan binomial negatif. Ya. X-nya berarti nilai dari pupacak, K-nya tepat sukses yang terakhir tuh ya. P-nya berarti peluang, ini rumusnya. Lanjut ke contoh. Contoh 4.13. Carilah peluang bahwa seorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan ke-5. Nah, oke, kita jawab bagi nilai untuk pupacaknya ini bukan 4 ya, harusnya 5. Ini 5. Lalu K-nya 2, ini untuk kedua kalinya soalnya ya. Lalu peluangnya 1/4, dapat dari mana? Nah, oke, kita bahas. Ini ada muka, saya simbolkan dengan M, belakang dengan B. Nah, dari sini kan ada 3 koin logam dilempar bersamaan. Itu sama saja 1 koin dilempar sebanyak 3 kali. Oke, misalkan yang pertama mendapatkan muka, berarti kemungkinan yang kedua bisa muka, bisa belakang. Kemungkinan yang ketiga bisa muka, bisa belakang. Juga bisa muka, bisa belakang. Nah, yang lainnya, misalkan pelantunan pertama mendapatkan belakang, berarti yang kedua kemungkinannya bisa muka, bisa belakang. Yang ketiga, muka, belakang, muka, dan belakang. Ini. Nah, karena di sini atau, berarti kan dijumlah. Yang ditanyakan semuanya muka atau semuanya belakang. Untuk semuanya muka, berarti kan yang ini. Ini berarti 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti peluangnya untuk yang semua muka adalah 1/8. Atau berarti dijumlah. Untuk yang semuanya belakang, berarti kan yang ini. Nah, semua belakang. Berapa ini? 1 dari 8 ya, sama ya. 1 dari 8. Maka totalnya adalah 2/8. Ketika disederhanakan, nilainya adalah 1/4. Ini masalahnya. Oke. Yang berikutnya. Berarti di sini X-nya kan 5 ya. Sini 5. Lalu K-nya 2. Peluangnya 1/4. Berarti yang pertama 4 dapat dari mana? 5, X-nya dikurangi 1, 4. Kalau 1, 2 dikurangi 1, K-nya min 1 ya. Kalau ini 1/4 dari peluangnya, ini Q-nya. Q-nya dapat dari mana caranya? 1 dikurangi 1/4. Kan gini ya. Yang nilai ini 1 dikurangi 1/4. Ini kan sama saja 4/4 dikurangi 1/4. Yaitu 3/4. Nah, dihitung ketemu 27/257. Bisa kalian coba sendiri perhitungannya. Oke, berikutnya. Distribusi binomial negatif dinamakan seperti itu karena kenyataan bahwa tiap suku dalam penguraian P pangkat K yang dikalikan 1 min Q pangkat min K berpadanan dengan nilai atau sama dengan nilai ini. Untuk apa? X sama dengan K, K plus 1, K plus 2, dan seterusnya. Nah, pandang hal khusus distribusi binomial negatif, untuk K sama dengan 1, maka hal ini diperoleh distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan mendapatkan satu sukses. Itu ya, jika ingin mendapatkan satu sukses. Contohnya, melantunkan 1 uang logam sampai muka muncul. Misalnya ingin dicari peluang mendapatkan muka pertama kali pada lantunan ke-4. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya itu, jadi kita misalkan ingin dapat muka, berarti kan yang dicari misalkan dapat muka pada lantunan muka ke-5 gitu misalkan. Pada lantunan ke-20 misalkan. Nah, dengan ini yang dicari adalah mendapatkan muka pertama pada lantunan ke-4. Nah, distribusi binomial negatif menyusut menjadi bentuk ini.
sama dengan P kali I pangkat X min 1, di mana X-nya 1 sampai 2, 3, dan seterusnya. Karena urutan semua suku ini membentuk deret geometri, maka biasanya hal khusus ini disebut distribusi geometrik yang dinyatakan dengan ini. Nah, ini definisinya. Distribusi geometrik. Bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q yang sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang berupa acak X besar, yaitu banyak usaha sampai saat terjadi sukses yang pertama. Diberikan oleh ini. Lanjut contoh 4.14. Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Nah, berarti tadi nilai X-nya adalah 5 ya. Dan peluangnya 0,01. Dapat dari mana? Kan akan dicari yang cacat pertama. Berarti 1 dari 100 butir ini ya. 1 per 100, maka 0,01. Baca itu. Berarti ini 0,01. P-nya ini 0,99 pangkat 4. Dari X-nya dikurangi 1. Kamu ini 0,0096. Oke, lanjut contoh berikutnya. Contoh 4.15. Pada waktu sibuk, suatu sentral telepon hampir mencapai batas daya sambungnya, sehingga orang tidak mendapat sambungan. Ingin diketahui banyaknya usaha yang diperlukan agar mendapatkan sambungan. Misalkan peluangnya 0,05 untuk mendapatkan sambungan selama waktu sibuk. Kita ingin mencari peluang bahwa diperlukan 5 usaha agar sambungan berhasil. Berarti X-nya adalah 5, nilai bobacaknya peluangnya 0,05. Berarti ini dapat 4-nya dari sama kayak contoh sebelumnya, 5 dikurangi 1, hasilnya 0,041 setelah dihitung ini ya. Nah, cukup sering dalam penerapan distribusi geometrik diperlukan rataan dan variasi. Pada contoh 4.15 untuk mencari rata-ratanya. Nah, untuk itu rumusnya ini ya, di teorema 4.4. Mu itu rata-rata 1 per P. Untuk sigmanya, sigma kuadrat, itu merupakan variasi. Itu sama rumusnya 1 dikurangi P per P kuadrat. Oke, lanjut 4.6, distribusi Poisson dan proses Poisson. Percobaannya menghasilkan poba acak X besar yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil selama waktu tertentu atau dalam daerah tertentu, disebut percobaan Poisson. Panjang selang waktu tersebut boleh beberapa menit saja, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun. Jadi percobaan Poisson dapat menghasilkan pengamatan untuk poba acak X besar yang menyatakan banyaknya hubungan telepon per jam yang diterima kantor, banyaknya hari sekolah ditutup karena banjir, banyaknya pertandingan sepak bola yang terpaksa diundur karena hujan selama musim hujan. Daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis atau luas daerah, bisa juga isi benda, atau bisa juga sepotong benda. Dalam hal ini, X besar atau poba acak ini mungkin menyatakan banyaknya tikus sawah per hektar, banyaknya bakteri dalam suatu kultur, maupun banyaknya salah titik per halaman. Nah, satu percobaan Poisson mendapatkan namanya dari proses Poisson dan memiliki sifat berikut. Nih. Yang pertama, banyaknya hasil yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh oleh atau bebas ya apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Dalam hubungan ini, proses Poisson dikatakan tak punya ikatan, jadi mereka tidak ada kaitan dengan waktu daerah lain ya. Nah, yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah sempit tersebut dapat diabaikan. Nah, banyaknya hasil X besar atau poba acak dalam suatu percobaan Poisson disebut poba acak Poisson yang
distribusi peluang yang disebut distribusi Poisson. Nah, rataan banyaknya hasil dihitung dari ini mu yang sama dengan lambda dikalikan T. T itu menyatakan waktu atau daerah hasil yang menjadi perhatian, karena peluangnya tergantung pada lambda. Laju terjadinya hasil akan kita nyatakan dengan lambang, ini lambangnya, penurunan rumus dari ini berdasarkan ketiga sifat dari proses Poisson di atas ini, dan di luar cakupan buku ini. Nah, ini definisinya tentang distribusi Poisson. Distribusi peluang perubahan ajak Poisson X besar yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu dinyatakan dengan T, diberikan oleh ini rumusnya ya. Lambda T menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah tersebut. Oke ya. Dimana N-nya itu 2,71824. X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini akan menggunakan tabel L2 tentang jumlah peluang Poisson. Ya. Untuk beberapa nilai lambda T dari 0,1 sampai 18. Tuh. Ini contoh 4.16. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu perhitungan selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Berapakah peluang 6 partikel melewati perhitungan itu dalam 1 milidetik tertentu? Dengan menggunakan distribusi Poisson untuk X sama dengan 6 dan lambda T sama dengan 4, ini menggunakan tabel L2. Nah, ini berarti I pangkat min 4 ini ya. Lalu dikalikan 4, berarti 4 pangkat 6. Jadi ini per 6 faktorial. Nah, di sini kan yang kita cari adalah nilai 6. Berarti daerahnya dari 0 sampai 6 dikurangi daerah dari 0 sampai 5. Mari kita coba melihat tabelnya. Nah, oke, di sini berarti kan nilai X-nya adalah 6 dan mu-nya adalah 4. Berarti ini patokannya ya. Yang pertama kita cari 0 sampai 6. Nah, ini untuk nilai 4 untuk mu-nya. Lalu yang pertama 0 sampai 6. Jadi 0 sampai 6. Ini jika dicari garis ini ya, 0,8893. Lalu yang berikutnya 0 sampai 5, berarti atasnya ini 0,7851, sama ya. Jika dikurangi nilainya 0,1042. Kenapa harus dikurangi seperti ini? Karena yang dicari 6. Berarti harus dicari dulu 0 sampai 6, lalu dikurangi 0 sampai 5 untuk mendapatkan nilai 6. Tidak boleh kita langsung mencari 6, ini tidak boleh, itu salah. Ya, lanjut contoh 4.17. Rata-rata banyaknya tangkar minyak yang tiba tiap hari di suatu pelabuhan adalah 10. Nah, pelabuhan tersebut hanya mampu menerima paling banyak 15 tanker sehari. Berapakah peluang suatu hari tanker tersebut terpaksa ditolak karena pelabuhan tak mampu melayaninya? Nah, jadi pembacaannya tetap pakai X besar dengan menggunakan tabel L2. Berarti kan daya tampungnya kan 15 ya, paling banyak sudah, tidak bisa melebihi dari 15, maka ini simbolnya seperti ini ya. Berarti P-nya X-nya lebih dari 15. Lalu untuk mencarinya di tabel L2 untuk lebih dari 15 kan banyak, 16, 17, dan seterusnya. Nah, berarti caranya untuk mencari peluangnya 1 dikurangi di mana pembacanya kurang dari atau sama dengan 15. Berarti ini rentangnya 0 sampai 15 ini ya. Dengan mu-nya adalah 10 dari sini ya. Ini 10 dicari. Nah, ini mu-nya 10, lalu R-nya 15, berarti ini ya 0,9513, sama ya.
Jadi nanti tinggal 1 dikurangi 0,9513 ketemunya 0,0487. Udah ya, baca tabelnya. Nah, seperti distribusi binomial, distribusi Poisson banyak digunakan dalam pengendalian mutu, pertanggungan mutu, dan sampling penerimaan. Sambang itu, beberapa distribusi kontinu yang penting digunakan dalam teori keterandalan atau reliabilitas dan teori antrian yang bergantung pada proses Poisson. Beberapa distribusi Poisson dibahas di bab 5, itu lebih jelas nanti. Lanjut di teorema 4.5, rataan dan variasi distribusi Poisson ini keduanya dinyatakan dengan lambda B. Ini buktinya, bisa kalian coba sendiri ya. Sudah ada, tinggal kalian jabarkan sendiri. Nah, kita lanjut pada contoh. Ini pada contoh 4.16, lambda T-nya kan 4. Lalu diperoleh variasinya sama dengan 4, atau sigmanya kuadrat sama dengan 4. Sehingga sigma atau standar deviasinya sama dengan 2. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, terlihat bahwa peluang Popa-Acak ini jatuh pada selang ini dari teorema Chebyshev ya, mu plus minus 2 sigma. Sama dengan 4 ditambah plus minus 2 dikali 2. Berarti 2 kali 2 kan 4. Berarti ketika 4 tambah 4 kan 8. Kalau dikurangi 4 dikurangi 4 nilainya adalah 0. Nah, ini ya, dari 0 sampai 8. Dan paling sedikit adalah 3/4. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika percobaan tersebut dilakukan berkali-kali dalam keadaan yang sama, maka paling sedikit 3/4 kali banyaknya partikel radioaktif yang melewati perhitungan dalam 1 menit detik tersebut akan berkisar antara 0 sampai 8. Oke. Dan berikutnya, cara akan diturunkan distribusi Poisson dengan bentuk limit distribusi binomial. Lanjut ke teorema aja ya. Teorema 4.6, misalkan X besar itu Popa-Acak binomial dengan distribusi peluang. Ini dimana N-nya itu mendekati tangga dan P-nya mendekati 0 dan mu-nya atau rata-ratanya N dikali P tetap sama, maka buktinya ini ya. Jadi binomial ini mendekati P dari peluangnya ini. Nah, untuk buktinya bisa kalian coba sendiri, tinggal menjabarkan saja. Lanjut ke contoh saja penerapannya. Nah, dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Berapakah peluang bahwa dalam sampel acak sebesar 8.000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung? Nah, pada dasarnya percobaan ini binomial dengan N-nya adalah 8.000. Jadi ini ya, bahwa sampel acak sebesar 8.000 barang. Ini. Peluangnya adalah 0,001. Kenapa? 1 dari 1000. Jadi 1/1000. Karena P amat dekat dengan 0 dan N cukup besar dan rentangnya jauh antara P dan N-nya, maka akan dihampiri dengan distribusi Poisson dengan mu-nya yaitu 8.000 dikali 0,001 yaitu sama dengan 8. Nah, ini fungsinya. Jadi ketika nilai N dan P itu cukup besar. Nah, jadi bila X besar menyatakan banyaknya barang yang bergelembung, maka Popa-Acaknya kan kurang dari 7. Nah, sigmanya dari 0 sampai 6. Perhatikan ya. Nah, ini untuk binomialnya. Berarti di sini, ya, berarti ini kan nilai ini mendekati ini ya. Nah, dari sini ketemu nilai 0,3134. Dapat dari mana? Ini didapatkan dari tabel, ini tabel L2 yang kita gunakan. Jadi di sini mu-nya adalah 8, kalian cari 8 ini 8,0, sigmanya 0 sampai 6, berarti ini ya 0,3134 sama ya. Nah, untuk ini tidak boleh sama dengan, kenapa? Karena ini nilainya mendekati.
Seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.